Jadi kalau misalnya 1 Januari 2022, maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut, yaitu 1 Januari. Begitu pula jika misalnya TMT-nya cuma dimulai di 1 Februari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru di hari ini yang disampaikan oleh BKN buat rekan-rekan semua yang sekarang sementara mengisi daftar riwayat hidupnya. Namun bedanya di informasi kali ini, admin ingin menyampaikan mengenai NIP yang teman-teman akan dapatkan di tahun 2022. Jadi buat rekan-rekan yang dinyatakan lulus menjadi ASN P3K, baik yang tahap 1 maupun tahap 2, silahkan disimak videonya hingga akhir. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Dan sebelum kita lanjut ke informasi intinya, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan menjadi orang pertama yang mendapatkan info update dari channel ini. Jika sudah, admin ucapkan terima kasih dan kita lanjut ke informasi intinya. Informasi intinya ada di sini teman-teman ya, dari pemberitaan online jpnn.com. Dan jika teman-teman mendengarkan suara-suara berisik, abaikan saja. Informasi di video ini lebih menarik. Calon P3K kantongin NIP Januari 2022. SK dan TMT kapan? Simak penjelasan BKN. Nah, pastinya pertanyaan teman-teman juga seperti ini ya. Kapan kita bisa mendapatkan NIP-nya? Terus SK-nya kapan dan TMT-nya kapan? Begitu. Kalau sudah tahu TMT-nya, pastinya sudah tahu kapan menerima penghasilannya. Seperti itu. Ini informasinya Rabu 29 Desember 2021. Oke, kita cek bersama-sama. Pemberkasan NIP P3K Guru tahap 1 masih berjalan. Dimulai dengan tahapan pengisian daftar riwayat hidup atau DRH oleh calon P3K di akun SSC ASN BKN yang ditenggak ya, yang ditenggak 10 Januari 2022. Jadi ini masih ada waktu teman-teman ya tentang pengisian daftar riwayat hidup ini. Berbarengan dengan itu, mulai 2 sampai 31 Januari 2022, pejabat pembina kepegawaian atau PPK mengajukan usulan penetapan NIP 3K kepada Badan Kepegawaian Negara. Jadi PPK itu diberikan waktu mulai tanggal 2 atau insya Allah di bulan Januari sampai 31 Januari 2022 untuk melakukan pengusulan penetapan NIP P3K kepada Badan Kepegawaian Negara yang mengenai peserta P3K yang lulus di wilayahnya. Seperti itu teman-teman ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN atau Bapak Suharmen mengungkapkan bila instansi mengajukan usulan penetapan NIP P3K minggu pertama Januari, kemudian, semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya akan lebih cepat. Sebaliknya, bila usulannya baru diajukan di akhir Januari, penetapan NIP P3K nanti Februari. Nah, jadi kalau misalnya di awal Januari disampaikan atau diusulkan, otomatis kan insya Allah di bulan Februari sudah ada penetapan NIP. Namun berbeda lagi jika nanti di akhir ini, kalau di akhir Januari maka penetapan NIP-nya di bulan Februari. Kemudian semua persyaratan administrasi lengkap termasuk kontrak kerja dan prosesnya akan lebih cepat. Sebaliknya bila usulannya baru diajukan akhir Januari, penetapan NIP P3K nanti baru di bulan Februari. Dia membeberkan kalau mengikuti aturan PP Manajemen P3K, penetapan NIP P3K itu maksimal 25 hari kerja, ya kurang lebih 1 bulan begitu teman-teman ya. Jika instansi mengusulkan mulai 2 Januari, NIP P3K sudah ditetapkan bulan yang sama juga, ya kan? Karena ini waktunya cuma 25 hari, teman-teman ya. Jadi semoga saja secepatnya diusulkan oleh PPK.
Seharusnya memang Januari 2022 calon P3K guru sudah kantongi NIP P3K dengan catatan, nah ini dengan catatan semua dokumennya lengkap ya, kata Deputi Suharmen kepada gpnn.com Rabu 29 Desember. Terkait SKP 3K, Deputi Suharmen mengungkapkan BKN selalu mendorong PPK ketika sudah menerima NIP P3K secepatnya menetapkan SK. Memang butuh proses untuk mencetak SK, tetapi diharapkan tidak akan makan waktu yang panjang. Nah, pastinya juga ini diharapkan sekali oleh rekan-rekan yang sudah dinyatakan lulus, teman-teman ya. Meskipun butuh proses, tetapi tidak memakan waktu yang panjang, supaya rekan-rekan juga merasa lega, begitu. BKN sih berharap antara penetapan NIP P3K dan SK nggak jauh jaraknya. Namun itu dikembalikan kepada daerah lagi. Jadi masalah SK ini kembali ke daerah lagi, teman-teman ya. Oke, lebih lanjut, begitu juga dengan TMT atau terhitung mulai tanggal. TMT ini jelas Deputi Suharmen dihitung setelah instansi menetapkan kontrak dan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas. SPMT ini sama seperti CPNS. TMT-nya dihitung setelah diterbitkan SPMT oleh PPK. Jadi jika teman-teman itu sudah mendapatkan surat perintah melaksanakan tugas atau SPMT ini, maka disitulah mulai terhitung TMT-nya, teman-teman ya. Terhitung mulai tanggal seperti itu masa kerjanya. Apabila PPK sudah menggunakan sistem IT, Deputi Suharmen mengatakan prosesnya bisa cepat. Sebaliknya bila prosesnya manual, tentu akan lama karena diketik satu persatu. Jadi kalau PPK atau instansi di daerah ya, pegawai PPK di daerah itu menggunakan katanya sistem IT, maka itu prosesnya bisa cepat. Nah, semoga saja PPK melakukan hal ini ya, atau menggunakan sistem IT ini bukan cara manual. Karena prosesnya lama kalau menggunakan cara manual. Ini kata Pak Suharmen, teman-teman ya. TMT ini juga jadi patokan penghitungan gaji P3K. Misalnya, 1 Januari 2022, maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. Jadi, admin ulangi, jika TMT ini juga jadi patokan penghitungan gaji P3K. Di mana di sini Pak Suharmen memberikan contoh. Misalnya 1 Januari 2022, maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut. TMT 1 Februari, gajinya dihitung mulai Februari. Sebelumnya, BKN dalam surat nomor 19456 MP0102 SDD 2021 tertanggal 20 Desember 2021 dan ditandatangani Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Bapak Aris Windianto menyebutkan pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi DRH atau daftar riwayat hidup. Nah, yang ini kan sudah berjalan sekarang, teman-teman ya. Kemudian menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui sscasn.bkn.go.id yang dibuka mulai 24 Desember 2021 sampai 10 Januari 2022, yang pastinya teman-teman juga sudah tahu mengenai dokumen-dokumen yang diunggah ini. Begitu teman-teman ya. Penyampaian kelengkapan dokumen usul penetapan NIP P3K guru oleh instansi disampaikan melalui SAPK dan aplikasi Doku Digital mulai 2 Januari sampai 31 Januari 2022. Penentuan mulai berlakunya pengangkatan sebagai P3K guru 2021 ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya dari tanggal penyampaian usul. Penyampaian usul ini maksudnya dari PPK ke BKN, teman-teman ya. Penetapan NIP P3K guru kepada Kepala BKN untuk instansi pusat dan Kepala Kantor Regional BKN untuk instansi daerah. Jadi semoga saja semuanya cepat selesai. PPK bisa secepatnya mengusulkan mengenai NIP ini, teman-teman ya, kepada BKN sehingga rekan-rekan juga merasa lega dan tenang seperti itu. Nah, jadi masalah gajinya kembali admin ulangi, teman-teman ya.
Jadi kalau misalnya 1 Januari 2022, maka gajinya dihitung dari tanggal tersebut, yaitu 1 Januari. Begitu pula jika misalnya TMT-nya cuma dimulai di 1 Februari, jika TMT-nya dimulai di 1 Februari, maka gajinya dihitung di bulan Februari itu juga, teman-teman ya. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman semakin semangat mengisi DRH-nya. Namun jangan lupa tetap berhati-hati, jangan sampai ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.